Nah, jadi Allah katakan di sini apa? Dan inilah mereka orang-orang yang betul-betul yuriduna wajhah. Nah, ini orang yang bersama Nabi ini, dan Allah mempersaksikan keikhlasan mereka ini. Dan ini pada masa yang sama, Allah ingin mengatakan bahwa ini orang Quraisy ini, mereka tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menginginkan Allah itu mereka ini sebenarnya, yang miskin-miskin ini, yang tidak berdaya ini, orang-orang yang dipandang remeh oleh mereka orang Quraisy. Dan ini nanti juga menjadi semacam jadi cara bagaimana seorang menilai seseorang. Jadi kan kita kerap kali menilai seorang itu dari status sosial mereka begitu. Jadi karena dia budak, lalu kemudian kita pun menganggap ini orang tidak bernilai, ya, ini orang rendahan, hina dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian oleh Allah memberi kepada kita cara menilai orang yang sungguhnya seperti apa. Jadi itulah yang di dalam Al-Quran yang sering kita baca dan bahkan juga kita dengar. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia itu sebenarnya yang paling bertakwa. Jadi bukan orang yang statusnya sebagai tuan dan seterusnya. Lalu kemudian yang budak, orang-orang yang tidak memiliki status di masyarakat, lalu kemudian mereka menjadi orang yang hina, sama sekali tidak. Nah, cuman bedanya saja kita pada hari ini Allah tidak lagi turun dengan wahyunya untuk mempersaksikan tentang apa yang ada di hati-hati mereka ini. Nah, tapi di sini Allah menjelaskan tentang siapa sesungguhnya mereka para budak tadi ini yang oleh orang Quraisy meminta Nabi agar meninggalkan mereka ini. Ya, jadi di surah Al-Kahfi kita membaca di sini wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Di sana ada ayat demikian. Allah katakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa tabahawa wa kana furutha. Jadi ini juga hal yang sama, ini juga kasusnya sama. Allah mengingatkan kepada Nabi, jangan pernah kau tinggalkan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi Allah mengatakan, bersabarlah kamu Muhammad bersama orang-orang yang selalu, ya, jadi mereka memohon kepada Allah, mereka orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang selalu menyeru Allah Subhanahu wa taala baik di pagi hari maupun di petang hari. Artinya sepanjang hari mereka seperti itu. Dan tidak ada yang mereka lakukan itu bukan karena mereka miskin, hanya yang kena pegang. Jadi mereka ini, jadi begini para hadirin. Kita ini kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita ini ibadah rajin karena memang sedang menganggur. Jadi kebetulan hana raja tahu kak kita duduk di masjid. Jadi model kita seperti itu. Jadi kenapa masuk masjid? Karena memang kebetulan di luar sedang hujan lebat, kita pun melompat masuk ke masjid karena di sana tidak ada tempat kita bisa berteduh, yang ada masjid. Jadi bersih lagi kepegah oleh sebagian orang. Jadi orang-orang berhenti di masjid itu karena memang ada hajatnya. Jadi hajatnya mau buang pipis atau apa, masuklah ke masjid, benar kan? Jadi tanya hajat. Jadi bukan karena memang, jadi kalau tidak ada apa-apa kita tidak akan ke masjid, kira-kira begitu. Jadi karena ada keperluan. Jadi bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sibuk, kita akan meninggalkan masjid. Jadi kita akan berada di tempat pekerjaan kita masing-masing, tak apalah karena sibuk gitu kan. Jarang-jarang juga nampak ke masjid. Padahal tanya, "Kau hana deh sibuk tak?" Jadi kita ketika sibuk kita akan meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sibuk kita akan meninggalkan agama ini. Nah, kapan kita pergi lagi kepada agama ini? Kapan kita berada di masjid? Ketika kita sudah tidak sibuk. Ketika kita sudah tidak hana oleh pekerjaan di luar, kita akan, bukannya buruk, kita tidak katakan itu buruk. Alhamdulillah, ya, ketika kita tidak lagi sibuk, kita pergi ke rumah Allah, kita duduk di sini dan seterusnya. Nah, tapi kena pegah apa ya? Nah, ini orang miskin tadi. Allah mengatakan mereka itu berada di masjid. Mereka itu selalu beribadah itu bukan karena mereka ini memang orang miskin, mereka ini karena budak, tidak ada kesibukan, tidak ada pekerjaan, lalu kemudian mereka di masjid, lalu kemudian mereka ini tidak. Tapi mereka melakukan ini semata-mata karena Allah SWT. Jadi bukan karena ini, bukan karena itu. Dan ketika Allah mengatakan ini alasan mereka, nah ini nanti tidak ada urusan sebenarnya dengan status mereka. Nah, apakah kemudian mereka nanti ini menjadi orang kaya? Karena tidak semua mereka yang ada di sini sampai selamanya mereka menjadi miskin, tidak. Mereka ini menjadi orang-orang yang dimerdekakan pada akhirnya, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang hebat-hebat di dalam Islam. Ada nanti yang jadi waliul amri, ada yang jadi mesti bagdanyonyo wali kota sebenarnya. Ada orang-orang yang besar dari mereka nanti ini. Nah, apakah kemudian kebiasaan mereka tetap seperti biasa? Jadi
status itu tidak memberi pengaruh kepada mereka dalam hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saja pada waktu itu mereka sedang dalam status budak. Sekiranya mereka bukan sebagai budak, sekiranya mereka orang merdeka, sekiranya mereka orang kaya, punya banyak kesibukan juga seperti ini. Jadi persis seperti kalau orang lain Abu Bakar lah. Nah, Abu Bakar itu orang kaya, dia sibuk, tapi tetap juga dia Islam, dia bersama Nabi, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi status itu tidak mempengaruhi. Jadi bukan karena mereka apa enggak. Nah, ini menunjukkan ketulusan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mahal bagi Islam sebenarnya. Jadi tidak untuk apa di sana ada, dan ini yang mau disampaikan para hadirin berbahagia. Jadi kalau sedangkan orang Quraisy ini, jadi ada orang kaya begitu kan, mereka punya kekuasaan pada ketika di Mekah, mereka punya banyak harta, tapi itu semua tidak akan memberi apapun kepada Islam kalau sekiranya mereka datang kepada Islam itu bukan karena hatinya. Jadi Islam ini menjadi kuat, Islam ini menjadi begitu berkualitas pada itu karena memang orang-orang yang ada di dalam Islam itu memang orang-orang yang memiliki hati-hati yang bagus. Nah, jadi bukan karena banyak hartanya, hartanya. Nah, makanya nanti juga dalam dalam lanjutan perjalanan Islam itu kita akan melihat bagaimana perkembangan Islam itu yang luar biasa. Nah, kenapa Islam berkembang sedemikian rupa? Dia mampu melewati berbagai macam peperangan dalam sejarahnya, dan dalam banyak peperangan Islam mampu menuai kemenangan. Nah, karena memang orang-orang yang mengisi Islam pada ketika itu mereka adalah orang yang berkualitas. Nah, terserah nanti apakah dia orang kaya atau mereka orang miskin. Nyatanya hanya urus hartanya. Dan itu tidak begitu penting, walaupun penting, tapi itu bukan menjadi nomor satu. Jadi ketika orang pergi berperang, itu secara materialnya dia harus punya kesiapan fisik, dia harus punya logistik yang cukup, dia punya senjata yang memadai, dia pernah berlatih, kira-kira demikiannya. Itu penting, strategi dan segala macam. Tapi itu tidak begitu penting. Jadi itu bukan hal yang sifatnya daruri, yang tanpa itu tidak boleh tanpa itu. Nah, jadi Nabi kita sudah melalui itu semua. Jadi dengan jumlah pasukannya yang sedikit, tidak terlatih dan seterusnya. Jadi tiba-tiba saja harus berperang tanpa senjata yang lengkap dan banyak hal-hal lain yang mereka kurang. Tapi yang menjadi modal dasar mereka pada ketika itu adalah apa? Kekuatan hati ini yang betul-betul Allah lihat hati-hati mereka ini betapa putih bersih hati mereka. Tidak ada yang mereka harapkan pada Islam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian memberikan kepada mereka melebihi daripada orang-orang yang memiliki dunia dan seisinya pada ketika itu. Jadi ini saya kira ini kekuatan yang harus ada pada setiap kita orang beriman, para hadirin yang berbahagia. Nah, jadi kembali pada yang Allah katakan apa? Wala tatrul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Jadi mereka ini betul-betul, dan ini orang-orang saleh, para hadirin berbahagia. Nah, ini yang asli orang saleh, kan? Nah, jadi kalau kita pada hari ini kita melihat orang saleh itu kan hanya tampilan luarnya saja, gitu kan? Karena tampilan luar, jadi karena mungkin rajin ke masjid, apalah, gitu kan? Lalu kita katakan ini orangnya saleh. Nah, tapi yang sesungguhnya saleh kita tidak ada yang tahu di sini. Nah, siapa di antara kita yang saleh? Nah, kecuali mereka ini. Nah, inilah orang-orang di antaranya para sahabat. Ya kan? Jadi kenapa kita katakan mereka betul-betul saleh? Karena memang Allah yang mengatakan kepada kita mereka ini orang yang saleh. Mereka ini orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah kemudian melanjutkan ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahu fatakuna minadh dhalimin. Jadi Allah mengingatkan Nabi, kalau sekiranya kamu mengusir mereka, maka fatakuna minadh dhalimin. Maka kamu akan menjadi bahagian para orang yang zalim, wahai Muhammad. Nah, Allah kemudian menegaskan kepada Nabi juga bahwa di ayat yang sama Allah katakan apa? Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Jadi Allah katakan bahwa wahai Muhammad, orang kafir ini yang datang kepadamu ingin Islam itu. Jadi Nabi Muhammad seperti yang kita jelaskan sebelum ini, beliau begitu berkeinginan agar setiap orang ini masuk Islam itu, menerima dakwah yang dibawanya. Pingin sekali dan merasa sangat tidak nyaman ketika mereka ini tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat surah Al-Kahfi, fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim
illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Jadi hampir saja Nabi ini mencelakakan dirinya karena melihat mereka-mereka ini yang tidak mau ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasanya pingin bunuh diri, kira-kira begitu. Perasaan Nabi sepertinya begitu. Jadi apalagi orang yang diajak ini adalah keluarga beliau, kan? Orang-orang dekat beliau. Jadi paling jauh mereka ini kenalan-kenalan beliau. Namanya orang Mekah, Pak. Nabi kita ini orang Mekah asil ini, asli orang Mekah ini. Originally, Jadi betul-betul asli Mekah ini. Beliau lahir di Mekah, besar di Mekah, dan 53 tahun tinggal di Mekah. Hanya 10 tahun beliau tinggal di Madinah. Jadi 53 tahun tinggal di Mekah. Siapa yang beliau tidak kenal pada ketika di Mekah, para hadirin? Mulai pada anak kecil sampai orang yang tua renta dia kenal. Jadi paling tidak kita katakan orang yang selama ini menolak dakwah beliau, kalau itu bukan keluarga dekatnya, ya teman-temannya, orang yang dia kenal paling tidak. Nah, sementara dia sendiri sudah sampai pada ainul yaqin, bahwa apa yang dia dapatkan itu betul-betul hak. Apa tidak sedih hati para hadirin? Ya, apa tidak sedih hati ketika melihat orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang dekat dengan dia selama ini, orang-orang yang dulu ikut bersaham dalam membesarkan kehidupan beliau, ternyata hari ini semua menolak ajakan-ajakan beliau. Sementara beliau tahu betul, dan dia mengetahui apa yang dibawa ini adalah pengetahuan yang ainul haq. Jadi bukan sekadar ilmu yaqin, tapi ainul yaqin. Dia betul-betul memang sudah melihat kebenaran itu, tapi mereka menolak. Para hadirin berbahagia. Jadi yang Allah berkata, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Jadi hampir saja engkau mencelakakan dirimu karena mereka ini tidak mau beriman kepada Al-Quran. Ingin sekali beriman. Nah, biasanya memang seperti itu, para hadirin. Jadi secara psikologis demikian. Orang yang punya keinginan terlalu tinggi, ketika keinginannya itu tidak tercapai, itu akan membuat orang dia akan merasa kecewa. Jadi karena apa yang diharapkan itu tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Jadi dia ingin mendapatkan nilai yang begitu perfect gitu kan. Jadi harapannya 9, tuh dapat 4, dapat 5, kecewa hati. Dia ingin saudaranya ini beriman paling tidak. Dia ingin orang Mekah ini beriman. Masalah orang jauh yang tidak begitu dia kenal, kalau tidak beriman mungkin tidak seperti perasaan yang dia rasakan orang-orang dekat di sekitarnya tidak beriman. Pasti itu berbeda. Dan ini menjadi target. Dan Allah ketika pertama sekali Nabi menggerakkan dakwah, Allah katakan apa? Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat, wahai Muhammad. Jadi ini menjadi prioritas dakwah Nabi. Bayangkan orang yang menjadi prioritas dakwahnya, justru mereka bukan hanya sekedar menolak dakwah Nabi, tapi mereka justru ikut menghalang-halang jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa pedih dan perihnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keperihan hati ini itu kemudian diobati oleh Allah dengan ayat ini. Nah, Allah katakan di sini apa? Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Jadi kalau sekalinya mereka tidak beriman, wahai Muhammad, tidak apa-apa. Allah tidak akan tanya kepadamu besok, kenapa mereka tidak beriman? Jadi tidak ada urusan kamu mereka tidak beriman. Jadi in hisabum illa 'ala rabbi, kata Nabi Allah Nuh dulu. Jadi nanti di surah Al-Ghasyiyah itu kita juga temukan wa ma anta 'alaihim bimusaitir, ya, sampai Allah katakan inna 'alaina hisab inna 'alaina hisabahum, ya, apa bunyinya? Wa ma anta 'alaihim, kalimat je, ya, dua. Di surah Al-Ghasyiyah itu ujung-ujungnya kedua deh. Pengku Isra terakhir sekali itu ayat yang terakhir, inna 'alaina hisabahum, yang mana? Nah, jadi intinya yang akan menghisab mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tidak akan dipertanyakan, ya. Jadi tidak akan dipersoalkan kenapa ini tidak beriman. Jadi tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Jadi tidak perlu sampai memaksakan seorang itu harus kemudian beriman. Saya coba baca sajalah di surah Al-Ghasyiyah, ya. Paham Pak? Mana ini? Nah, fadzakir innama anta mudzakir. Jadi kamu hanya sekedar memberi peringat, kamu hanya pengingat, wahai Muhammad. Kata Allah, lasta alaihim bimusaitir. Jadi kamu tidak punya hak untuk menguasai
mereka, sampai maksa mereka harus beriman dan segala macam. Illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibullahu 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu saya mau sampaikan, inna alaina hisabahum. Jadi masalah mereka ini nanti Allah yang akan tanyakan kepada mereka kenapa mereka tidak beriman. Jadi kamu tidak akan ditanyakan. Jadi jangan merasa sedih hati, ya. Si fulan tidak beriman, si fulan tidak beriman. Ada masalah, akan ditanya neraka. Jadi tugas kamu hanya menyampaikan kepada mereka masalah, kemudian mereka beriman tidak beriman, ada masalah. Apalagi sampai-sampai kamu harus mengusir mereka-mereka ini demi supaya kemudian mereka beriman. Ada urusannya. Mereka beriman, alhamdulillah. Tidak beriman, kamu tidak akan dipersoalkan. Jadi jangan sampai gara-gara supaya kemudian mereka beriman, karena kamu begitu berkeinginan agar mereka beriman, kemudian kamu usir mereka-mereka yang lemah-lemah tadi ini. Maka Allah katakan, fataturdahum fatakuna minadh dhalimin. Nah, kalau sekiranya kamu mengusir mereka yang lemah-lemah ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu akan menjadi bagian pada orang yang zalim. Nah, kemudian selanjutnya Allah katakan, wa kadzalika fatanna ba'dhu ba'dhin liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin, ya. Nah, jadi ini saya kira penutup daripada cerita tentang orang-orang yang lemah tadi ini. Nah, jadi ketika di tengah-tengah masyarakat ini kan ada orang-orang yang lemah, ya, ada orang yang kaya, ya. Allah katakan sini, wa kadzalika fatanna ba'dhu ba'd. Jadi beginilah kami memberi fitnah di antara mereka ini, di antara orang-orang Quraisy tadi ini, ya, sehingga dikatakan liyaqulu ahaula, sehingga orang-orang Quraisy ini mengatakan ahaula imanallahu alaihim min bainina. Nah, jadi sehingga orang Quraisy ini sempat mengatakan, inikah orang-orang yang Allah beri nikmah kepada mereka ke atas kami? Artinya inilah orang-orang yang inikah orang-orang yang mulia begitu, ya. Nah, jadi karena orang Quraisy tadi merasa bahwa Nabi ini tidak begitu peduli kepada mereka, tapi sampai pada akhirnya Nabi tetap bersama mereka orang-orang yang lemah, ya. Jadi dan Allah mengatakan kalimatnya di sini apa? Alaisallahu bi'alama bisyakirin. Jadi Allah lebih tahu siapa yang orang-orang yang bersyukur. Jadi di antara dua kelompok ini, jadi orang-orang yang kaya tadi ini dengan orang-orang yang lemah. Dan orang yang lemah ini Allah sebutkan di sini, Allah katakan yang manallahu alaihim. Jadi orang yang Allah beri nikmah ke atas mereka. Nah, kemudian selanjutnya Allah katakan wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan ini ayat ini dikatakan oleh para ulama ini terkait khusus kepada mereka orang-orang yang beriman yang lemah-lemah tadi. Nah, jadi ini ayat yang memerintahkan kepada Nabi ini untuk betul-betul memberi penghormatan dan penghargaan kepada mereka ini. Allah sebutkan di sini wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina. Apabila datang kepada kamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Siapa mereka? Orang yang miskin tadi ini. Orang yang lemah tadi ini. Nah, jadi kalian bagaimana Allah menunjukkan kepada kita tentang keimanan mereka ini, dan lihat bagaimana Allah melebihkan mereka ini, memberi kelebihan kepada mereka orang-orang yang lemah ini. Allah katakan wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, salamun alaikum. Jadi Allah memberi salam kepada mereka, ya. Kata rabbukum ala nafsi ar-rahmah. Jadi disebutkan di sini, jadi dikatakan fa akrimhum bi raddis salam alaihim wa basyirhum bi rahmatillahi al-wasi'ah syamilah lahum. Jadi beri berita gembira kepada mereka atas rahmat Allah ke atas mereka, ya. Dan kemudian yang terakhir Allah katakan annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya siapa yang beramal di antara kalian, ya, siapa man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur. Saya kira ini kaitannya dengan ayat di belakang, ya, tentang mereka-mereka yang tidak beriman. Nah, di ayat ini Allah katakan annahu man 'amila minkum su' bi jahalah. Ya, jadi Allah katakan siapa yang melakukan satu keburukan, ya. Aisyah ada 2 menit tu. Tapi saya kira nanti ayat ini saya akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Tapi tidak apa, saya baca sedikit saja. Allah katakan anu man amila minkum su' bi jahalah. Siapa yang melakukan satu keburukan. Su' ini satu keburukan, ya, satu keburukan bi jahalatin, dalam keadaan jahalah. Jahalah ini kebodohan, ya. Nanti ke depan kita akan sampaikan lebih rinci. Tsumma taba min ba'dihi, kemudian setelah sekian lama dia bertaubat dan beramal saleh, fa annahu ghafurur rahim.
Nah, ini yang pertama kita katakan, ini kaitannya dengan orang-orang yang melakukan kejahatan sebelumnya, ya, dan ini dikaitkan juga dengan bahwa Allah ketika mengatakan faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Jadi Allah ini dalam satu hadis disebutkan inna rahmati ghulibat ghadabi, kata Allah. Jadi rahmatku ini melampaui murkaku. Jadi Allah tetap akan terima taubat dari siapapun yang yang melakukan kesalahan selama mereka mau bertobat dan beramal saleh.